Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pengamatan penetasan artemia yang metode dekapsulasi dengan membandingkan dengan metode-metode lainnya. Ini yang dekap ya. Yang dekap, non dekap, suhu ruang, non dekap suhu 30 derajat Celcius, dan ini yang langsung 16 kampus. Ini udah lewat, harusnya kita meriksa sekitar ya 16 jam lah, 18 jam setelah penetasan. Ini sudah sekitar 24, 25, 26 jam. 26 jam semenjak penetasan. Saya rasa yang lainnya juga sama udah netas. Jadi dicatat di logbooknya kita meriksa AR awalnya 26 jam setelah penetasan. 26 jam setelah penetasan. Hari ini kita akan selain menghitung HR, kita akan melihat salinitas. Salinitas pakai refraktometer. Ini untuk mengukur salinitas. Caranya gimana? Caranya mudah sekali. Ini seperti teropong ya, ini agato. Ini seperti teropong, dipakai di bawah sinar. Kalau di luar di bawah sinar matahari ya, dipakai di bawah sinar matahari. Nanti teman-teman teteskan airnya ke sini, ya, sampai rata, sampai semuanya tertutup air tanpa ada udara. Ini saya lakukan agak sedikit kotor. Sampai semuanya tertutup air, lalu ditutup, lalu dilihat di teropong. Nanti di dalamnya ada barnya. Kalau ini untuk mengkalibrasi, jadi nanti dikasih cairan yang tidak bersalinitas, biasanya dikasih aquades, terus nanti diputar-putar bawahnya pakai baut sampai bar di dalamnya ini yang kita intip ini 0. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan dikit ya kayaknya ya. Nah, kurang lebih nanti diintip kayak gini. Nanti kelihatan ada nilainya, ada garisnya. Di 0, di 5, di 10, di 15, di 20, di 25. Itu ada gram per 100 gram. Terus ada tulisan apa lagi? Saturasinya. Berarti maksimal garam larut di dalam air. Ada suhu 20 derajat Celcius. Ada di 25. 25 di sini ya adalah 250 ppt. Kalau ada di angka 5 berarti di 50 ppt. Jadi banyak jenisnya. Jadi harus dilihat dulu yang di sebelah kirinya ini ya. Kalau ini kan gram per 100 gram. Ya, berarti 5-nya di sini adalah 50 ppt. 10-nya di sini adalah 100, 15-nya di sini adalah 150, 20-nya 200, 25-nya 250. Ada juga yang 5-nya di sini 5 ppt, 10-nya di sini 10 ppt, 15-nya di sini 15 ppt, 20 di sini 20 ppt. Jadi jenisnya ada beda-beda, Kalau yang ini 5 di sini berarti dia 50. Soalnya yang sebelah kirinya ini tuh 100. Oke. Kita ambil ya. Ini berarti kita kita ambil benar. Tapi ngambilnya harusnya jangan ada ininya, airnya aja. Kita ambil, kita tetesin. Bentar.
harusnya di sini saya memperlihatkannya. Kita tetesin, terus kita tutup pelan-pelan sampai semuanya tertutup rata. Airnya rata, ini masih kurang. Kita kasih lagi 1 tetes. Oke, sekarang akan kita lihat berapa salinitasnya. Nah, kan ada garis putihnya ya. Kalau tadi kan nggak ada garis putihnya, kelihatan nggak? Ini agak susah kalau ini ya. Nah, ada garis putihnya. Itu kira-kira ada di bar berapa? Kalau di atas berarti 50, berarti kalau di situ 2 bar berarti 20. Kelihatannya ya, dari yang saya lihat itu 2 bar. Ya, berarti PPT-nya sekitar 20. Jadi kemarin kita sudah benar memasukkan 20 gram pada media penetasan 1 liter air. Oke, ini untuk salinitasi. Sekarang ini kita lap, baru disimpan lagi. Agato. Yuk. Oke, sekarang kita akan mengambil sampel artemia, akan kita lihat, ya. Kita ambil sampel artemia dan kita lihat, kita simpan kayak kemarin. Ini urutannya, ini, ya. Kita ambil 2 mili, sama kayak kemarin, tidak usah diulang. Cukup ambil 2 mili. Sebentar, agar teman-teman lebih mudah melihat. Oke, ambil 2 mili. Nanti kita lihat juga di bawah mikroskop untuk mengukur. Kita ambil 2 mili. Sebentar ya. Oke, sekarang kita akan menyampling artemia 2 mili, sama seperti waktu kita menghitung cistenya. Sekarang yang akan kita hitung adalah naupli-nya. Naupli dari artemia. Kita ambil 2 mili. Nanti juga akan saya tampilkan di bawah mikroskop bentuk dan ukurannya. Kita ambil, sebentar saya pakai kacamata. Kita ambil 2 mili. Oke, ini 2 mili. Ini 2 mili. Ini sama 2 mili.
Ini juga sama 2 mili. Ya. Ini adalah urutannya sama. Jadi ini yang didekapsulasi. Terus suhunya juga kita setting di 30 sampai 31 kan kemarin. Terus ini yang non dekap, suhunya suhu ruang. Terus ini yang non dekap, tapi kita pakai setting suhu. Dan yang ini yang langsung, jadi nggak dehidrasi, tidak direndam dulu dengan air tawar. Sekarang akan kita lihat dan teman-teman hitung sama seperti teman-teman menghitung jumlah ciste dari artemia, tapi ini menghitungnya naupli artemianya. Oke. Saya rasa perlu agak sedikit didekatkan agar lebih jelas ya. Nah, ini sudah menetas ya, ini sudah menetas. Yang ini juga sama, ini yang abrugan, kita ngambilnya 2 mili ya. Yang kiri ini yang dekapsulasi. Oke. Sekarang akan kita lebih fokuskan, kita simpan dulu yang ini. Oke, sekarang kita akan mengambil gambar. Silakan teman-teman capture untuk menghitung jumlah ciste yang menetas. Bukan ciste yang menetas ya, sih susah menghitung ciste yang menetas. Untuk menghitung jumlah naupli dari artemia. Ya. Untuk menghitung jumlah naupli dari artemia. Ini adalah yang dengan menggunakan metode dekapsulasi. Artemianya yang gerak-gerak, silahkan teman-teman hitung. Boleh di capture lalu di zoom. Ini yang dekapsulasi ya, sampel 1. Sekarang kita ganti sampel. Ini yang non dekap, dehidrasi, direndam dengan air tawar. Tapi suhunya kita atur di 30 derajat Celcius ya. Yang ini juga silakan teman-teman capture lalu teman-teman hitung. Ya, masukin ke logbooknya. Ini dari 2 mili sama kayak kemarin. Ini dari 2 mili. Nanti kita lihat di bawah mikroskop. Kita lihat di bawah mikroskop. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita pindah ke sampel yang lain. Kita akan masuk ke sampel yang ini. Ini non dekap dengan suhu ruang. Saya goyang-goyang. Ya. Ini silakan
teman-teman capture juga, lalu teman-teman hitung dan masukkan ke dalam logbook. Oke, Artemianya yang bergerak-gerak. Ya, Artemianya yang bergerak-gerak. Ini saya putar untuk perspektif lain. Silakan teman-teman capture, hitung, dan masukkan pada logbook. Oke. Dan yang terakhir adalah yang langsung, tidak dihidrasi, tidak juga di setting suhunya, tidak juga di decap. Nah, ini yang langsung. Ini yang langsung. Silahkan teman-teman amati. Ya. Silakan teman-teman capture, lalu teman-teman hitung. Kalau di capture kan bisa di zoom ya, saya rasa gambarnya cukup bagus untuk di capture dan di zoom terus dihitung. Nanti setelah dapat nilai HR-nya, nilai HR dari setiap sampelnya, silakan teman-teman analisis apa yang terjadi. Misalkan yang tadi dekapsulasi HR-nya lebih rendah daripada yang abrugan. Nah, nanti teman-teman uraikan, jelaskan kenapa hal itu terjadi. Misalkan juga sama dengan perlakuan lainnya. Ya. Nanti ini akan kita lihat juga di bawah mikroskop. Di bawah mikroskop. Kalau mikroskop yang suka dipakai di lab itu binokuler, ya, itu 2 dimensi untuk melihat jaringan. Kalau kita sekarang pakainya mikroskop yang kayak gini, digital, murah. Ini stereo, masuknya stereo, tampilannya 3 dimensi nanti seperti yang ada di depan saya. Nah, ini adalah gambar dari Artemia, ciste Artemia yang belum diapa-apain. Jadi belum dihidrasi dan belum didekap dan belum ditetaskan. Seperti ini gambarnya. Ya, seperti ini gambarnya nih. Saya gerak-gerakin. Nanti ada khusus ini untuk videonya. Nanti saya masukin, saya tempelin. Nah, kalau ini untuk Artemianya. Ya, nanti kita ngukurnya di sini. Oke, lumayan cukup kelihatan. Ya, cukup kelihatan. Nanti kita akan menemukan beberapa sampel yang, nah ini Artemianya. Nanti pokoknya di chapter khusus ini saya rekam khusus, nanti saya masukin ke Google Classroom. Oke. Sekian untuk pengamatan kali ini. Nanti langsung masuk pada menit selanjutnya, yaitu tampilan zoom dari Artemia dengan mikroskop untuk melihat bentuk, warna, dan ukuran. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana proses panen dari penetasan Artemia. Ya, ini kan kita sudah hitung HR-nya dan lain sebagainya. Pertama dimatiin dulu kerannya, tutup.
kerannya sampai aerasinya mati. Ya, tutup kerannya sampai aerasinya mati. Nanti setelah aerasinya mati, baru kita matiin blowernya. Baru kita matiin pompanya. Kita matiin pompanya. Ini kita tutup dulu. Kalau ini nggak ditutup dulu, nanti dimatiin pompanya malah ngocor, malah meletas. Oke. Panen ya. Nanti artemianya akan menumpuk, dia akan mendekati sumber cahaya karena fototaksis positif. Bisa teman-teman sipon, teman-teman sedot dengan menggunakan selang, atau bisa teman-teman alirkan langsung pada wadah panen, langsung dari sini dibuka ininya, langsung dialirin. Ini dibuka langsung dialirin, nanti disaring. Kalau mau dikasih makan ke ikan harus dalam kondisi tersaring, artemianya aja, tidak beserta dengan airnya. Panen itu kita memisahkan antara cistenya, cangkangnya, dengan artemianya. Ini kalau kita perhatikan, saya lebih dekat, ini kan kelihatan ya antara cangkang dengan artemia yang bergerak-gerak, dengan artemia yang bergerak-gerak ya, dengan artemia yang bergerak-gerak. Nah, nanti kalau sudah terpisah ya seperti ini ya, nanti dia akan terpisah. Nanti tuh, ini cangkangnya, ini cangkangnya sama cangkangnya yang mengambang di atas itu yang sudah menetas ya, yang mengambang di atas itu dia yang menetas. Oke. Nanti kalau udah semua, kalau misalkan saya kasih lampu ya di satu sisi, dia akan numpuk nanti di sisi tersebut. Nah, misalkan ini ya, saya kasih lampu aja di sini, nanti dia akan numpuk di sisi tersebut. Ini kelihatan kan ya kimianya. Ini kelihatan artemianya. Nanti setelah ya, jadi dalam kondisi ini silakan disipon, boleh disipon pakai selang, atau juga selang ini dikeluarin terus dimasukin ke wadah. Selang ini dicabut terus dimasukin ke wadah penetasan. Ini kayak sekarang nih, ini saya cabut terus saya masukin ke wadah lain. Saya masukin ke wadah lain baru siap digunakan. Jadi biarkanlah dia terpisah dulu ya. Nah
lihat juga yang lain. Kalau yang tadi itu yang abu-abuan, yang langsung kita masukin. Ini yang non dekap dengan suhu ruang. Yang belakang sana itu yang non dekap dengan suhu. Yang paling kiri ini adalah yang dekap, yang dekapsulasi. Oke, ini jadi tinggal dimasukin. Ini tinggal dimasukin. Ini saya masukin ke sini. Nanti kalau dikasih makan ke ikan, jangan ada airnya, ya. Jadi artemianya saja. Oke, karena saya buka lagi. Nah, lihat. Jadi dia, surut kan? Jadi terpisah dengan cangkangnya. Ada juga yang memisahkan cangkang dengan menggunakan magnet, ada. Jadi nanti cangkangnya menempel pada magnet, terus artemianya dipanen kayak sekarang. Ini kelihatan kan merah. Nah, yang merah itu adalah si artemianya. Oke, terus kurang lebih seperti inilah cara panennya. Untuk enrichment videonya langsung setelah panen untuk video pembelajarannya.